Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Kristianti dengan NIM 220208501028. Saya dari kelas 04 S1 PKK dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Dasar Manajemen Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Haji Syamsida, MPD. Tugas ini adalah mengobservasi salah satu usaha atau toko sesuai dengan konsentrasi jurusan yang dipilih. Nah, di sini saya memilih konsentrasi jurusan tata busana. Toko yang saya pilih untuk saya observasi adalah toko yang bernama Tahir Jaya Gordon. Toko ini bertempat di Jalan Malengkeri Raya, Makassar. Toko ini berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Bisa dikatakan berdiri sekitar tahun 2017. Sesuai dengan namanya, toko ini memproduksi gorden. Tetapi toko ini juga memproduksi pakaian-pakaian muslim pada hari-hari raya besar umat muslim. Pada saat saya melakukan observasi, sang pemilik tidak sedang berada di tempat. Oleh karena itu, yang menjadi narasumber saya pada saat itu adalah salah satu karyawan yang bekerja di toko tersebut. Karyawan tersebut bernama Rudi. Ia juga banyak mengetahui mengenai toko tersebut karena dia merupakan keponakan dari pemilik toko tersebut. Pertama yang saya tanyakan adalah latar belakang berdirinya toko tersebut. Narasumber saya yaitu Rudi mengatakan bahwa ada 3 faktor yang melatar belakangi berdirinya toko tersebut. Yang pertama, sulitnya mendapatkan pekerjaan pada saat itu. Yang kedua, sulit mencari pekerjaan karena sang pemilik tidak melanjutkan studinya atau hanya tamat di bangku SMA. Yang ketiga, sang pemilik memiliki 2 anak yang harus mereka biayai dan harus mereka sekolahkan. Nah, pada poin yang kedua, kita tahu bahwa pada saat ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sarjana saja sangat sulit untuk mencari pekerjaan, apalagi jika kita hanya tamat di bangku SD, SMP, maupun SMA. Kemudian poin yang ketiga itu harus menafkahi dan menyekolahkan anak-anaknya. Memang pada saat itu anak-anak mereka masih kecil, namun jika kita membahas tentang biaya harus disiapkan jauh-jauh hari sebelum anak beranjak dewasa atau saat anak sudah mulai membutuhkan biaya-biaya pendidikan. Nah, itulah faktor yang melatar belakangi berdirinya toko ini. Kemudian, faktor yang melatar belakangi kemajuan toko ini hingga saat ini. Yang pertama, dukungan dari keluarga. Yang kedua, dukungan dari masyarakat, karena masyarakat terdekat yang menjadi pelanggan-pelanggan tetap di toko tersebut. Kemudian faktor berikutnya adalah media sosial. Kita tahu bahwa pada saat ini perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat, seperti handphone. Dengan menggunakan handphone banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti berbisnis. Oleh karena itu, banyak pebisnis yang menggunakan media sosial untuk memajukan usaha atau bisnisnya. Salah satunya adalah toko Tahir Jaya Gordon ini. Kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi bisnis atau dalam usaha ini adalah kepemimpinan demokratis. Kita tahu bersama bahwa kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan yang dimana pemimpinnya mampu bekerja sama dengan karyawan, saling memotivasi antar pemimpin dan karyawan, dan pemimpin mau mendengarkan pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan yang diberikan oleh bawahannya atau oleh karyawannya. Dalam sebuah bisnis, komunikasi merupakan salah satu faktor keberhasilan pencapaian usaha. Ada 2 jenis komunikasi, yaitu komunikasi dan horizontal. Komunikasi vertikal bisa dilihat dari komunikasi antar pemimpin dan bawahan atau pemilik usaha dengan karyawan. Kemudian, komunikasi horizontal bisa dilihat dari komunikasi antar karyawan.
Ada beberapa kekurangan atau kelemahan dari usaha ini. Yang pertama adalah kurang mendapat tempat di toko modern. Mengapa dikatakan bahwa kurang mendapat tempat di toko modern? Karena toko ini atau usaha ini masih tergolong dalam usaha kecil. Faktor kedua adalah hanya berbatas lingkup daerah tertentu saja. Usaha kecil biasanya hanya mencakup lingkup daerah tertentu saja. Seperti di toko ini atau usaha ini hanya mencakup beberapa daerah yang ada di Makassar. Kemudian faktor yang ketiga adalah masih banyak yang belum mengenal toko ini. Kelemahan atau kekurangan yang ketiga adalah belum banyak yang mengenal toko ini. Ada beberapa kelebihan atau keunggulan dari usaha ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa usaha ini masih tergolong ke dalam usaha kecil. Oleh karena itu, kelebihan yang pertama adalah usaha ini tidak harus mencari pekerja dengan pendidikan tinggi. Yang dibutuhkan dalam usaha seperti ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian yang bisa dikembangkan melalui kebiasaan yang dikerjakan sehari-hari. Kelebihan atau keunggulan yang kedua adalah menghemat tenaga. Usaha kecil pasti juga pekerja yang dibutuhkan masih sedikit. Oleh karena itu, pengeluaran untuk gaji para karyawan masih sedikit. Kelebihan atau keunggulan berikutnya adalah tidak ada toko saingan terdekat, maka bisa dikatakan bahwa tempatnya strategis. Ada satu peluang untuk memajukan usaha ini, yaitu ada beberapa pelanggan yang mulai menjadi reseller. Pelanggan-pelanggan tersebut sudah mulai memesan lebih dari 30 pieces gorden. Kemudian ancaman yang dihadapi adalah keinginan masyarakat yang mudah berubah-ubah, seperti model, jenis kain, dan motif. Kemudian, ancaman berikutnya adalah biaya bahan produksi semakin meningkat. Kemudian, ancaman berikutnya adalah banyaknya aplikasi jual beli online. Ini merupakan ancaman terbesar dalam usaha ini karena melalui aplikasi-aplikasi tersebut, semua orang bisa memesan secara online. Jadi, kesimpulannya, usaha ini masih tergolong ke dalam usaha kecil. Mengapa dikatakan masih tergolong ke dalam usaha kecil? Karena usaha ini merupakan usaha yang berdiri secara independen atau berdiri sendiri, dan usaha ini merupakan milik perseorangan, bukan merupakan usaha dari suatu perusahaan utama. Oleh karena itu, cara untuk memajukan atau mengembangkan usaha ini adalah dengan memperkenalkan usaha ini kepada masyarakat luas dan juga berusaha mengikuti perkembangan yang ada, dan juga berusaha untuk menutupi setiap kekurangan atau kelemahan yang masih dialami atau dirasakan oleh sang pemilik usaha ini. Demikianlah penjelasan saya. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari video ini. Jika ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.